Jadi keyakinan publik itu bahwa KPU ini tidak bersih, sangat vested. Anda boleh bela diri, tetapi fakta menunjukkan bahwa KPU ini dia ada konflik interest. Itu nggak bisa dibantah. Wasit ikut main ya? Ikut main gitu loh. Ya, kalau wasit ikut main, yang kasihan kan pemerintah. Artinya secara nggak langsung pemerintah atau penguasa ya tidak menegakkan fairness di dalam pemilu. Itu sudah kebaca. Pemerintah kena getahnya juga ya dengan langkah KPU ini. Nggak bisa ngeles. Jadi pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini kita akan membahas isu yang mulai hangat soal sistem pemilihan umum. Seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi sedang memproses gugatan salah satu partai politik yang ingin mengembalikan sistem pemilu ini pada proporsional tertutup, sehingga ke depan kalau jadi proporsional tertutup maka rakyat akan mencoblos partai. Walaupun ada nama-nama bakal calon legislatifnya, andai pun mendapatkan suara terbanyak, tidak berlaku lagi karena akan berlaku nomor urut sesuai yang diurutkan oleh partai politik masing-masing. Plus minus soal sistem pemilu ini ingin kita bedah kali ini bersama Dr. TB Masa Djafar, andalan kita untuk membedah soal politik ini. Bang TB, selamat tahun baru ini. Ya, sama-sama Bung Adi. Kata orang, tahun baru, harapan politik baru. Kita nggak tahu nih harapannya seperti apa. Ada yang hangat di soal politik ini, Bang TB. Soal sistem pemilu. Ada yang menginginkan kembali ke proporsional tertutup. Ada yang juga masih udah bagus ini proporsional terbuka, memberikan peluang bagi rakyat untuk memilih siapa calonnya. Bukan sekedar apa partainya, tapi siapa calonnya. Plus minusnya kira-kira seperti apa ini, Bang Teddy? Ya, jadi kalau saya melihat, tentu saja dua sistem ini ada plus minus. Jadi bukan persoalan kita memilih yang mana. Tetapi memilih itu tentu ada dasarnya. Nah, karena isu ini sudah sudah mengemuka, maka yang pertama sebelum plus minus ya, yang pertama, kenapa sih selalu perubahan-perubahan? Bolak-balik berubah ya? Sistem yang pertama bolak-balik. Nah, bolak-balik itu lebih mencerminkan kepada satu selera pada kelompok yang diuntungkan. Ya, tentu saja pasti ada. Ya, juga kedua-duanya. Saya tidak baik yang mempertahankan proporsional terbuka maupun yang proporsional tertutup. Ya, nggak mungkin, nggak ada agenda kepentingan itu, nggak mungkin. Tapi yang ingin saya kritik adalah di dalam pembentukan regulasi, mengapa satu regulasi yang mempunyai nilai strategis itu waktu dengan kata ini adalah menyangkut regulasi pemilu, kenapa dalam waktu pendek ini? Padahal tahapan pemilu sudah berjalan. Nah ya, jadi kok masih bongkar pasang soal ini? Menurut saya itu satu tradisi yang buruk ya di dalam perancangan pembuatan undang-undang. Mestinya ada spare waktu. Ini kan tinggal berapa? Satu tahun lagi. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Mengapa waktu yang sangat mendesak itu kemudian sepertinya ya perubahan itu menjadi sangat penting. Yang sangat penting itu buat siapa? Buat rakyat atau buat para politisi atau partai. Kalau itu jelas gitu loh. Tapi kontribusi buat rakyat apa? Karena apa? Karena kedua sistemnya ada keunggulannya juga ada kelemahannya. Buat rakyat itu tidak banyak mempengaruhi. Oke. Yang kedua yang saya ingin
nyatakan juga setiap perubahan atau pembentukan sebuah kebijakan atau regulasi mesti dasarnya riset dong. Masih ada riset yang bisa diuji. Tidak kemudian selera partai, kelompok itu udah ketinggalan jauh gitu loh. Jadi kalau selama ini dianggap sistem proporsional terbuka, kan sudah berapa kali nih? Nah itu kan mesti ada evaluasi. Tapi evaluasinya jauh ujuk, misalnya partai PDI yang mengajukan, ya boleh aja dia punya hak politik, betul. Tapi hak politik itu mesti digunakan pada reasoning ya yang kuat gitu loh. Bukan hanya sekedar gua merombah. Apa dasarnya? Dasarnya bisa macam-macam, tapi tetap dia dasarnya hasil riset gitu loh, supaya kontribusi ilmu pengetahuan ya di dalam kebijakan politik itu ya pendekatan saintifik itu mesti digunakan dong. Nah, ini kritik ya. Tuh. Nah, yang ketiga kalau kita bicara soal plus minus jelas. Kalau ini kita tinggalkan dulu ya, artinya sebenarnya kalau menurut saya perubahan ini sangat sangat terdesak oleh waktu, saya kira kurang baik ya. Tapi oke lah, kita lepaskan itu dulu. Nah, kalau dianggap profesional tertutup itu bagus, apanya yang bagus? Kita harus pertanyakan. Oke, katanya kalau profesional tertutup itu untuk garansi kepada sistem perkaderan. Pertanyaan lagi, kalau dominasi hegemoni dari ketua partainya, ya, ketum partainya atau oligarki partai, yang nggak ada gunanya juga. Nah, oke, ini tertutup, mesti ada mekanisme secara objektif untuk menjawab kritik dari profesional terbuka. Ada nggak jaminan kader-kader terbaik itu bisa muncul, tidak kemudian diveto oleh ketua umumnya? Betul, ketua umum itu punya betul, tapi sekarang era yang sudah maju, keputusan-keputusan umum itu juga dia harus kuat, sehingga balik ke profesional tertutup itu harus ada garantinya, artinya kualitas ya dari segi rekrutmen politik itu tetap ada, itu ada garantinya. Itu contoh, itu satu contoh, gitu kan. Yang kedua, wah ini katanya money politik segala macam. Lah kalau sistem kepalanya juga tidak berubah, itu kan cuma pindah tempat aja money politik itu. Kalau yang profesional terbuka itu individu, ya para politisi langsung kepada pembeli modal. Ini dirubah, yang jadi agennya itu adalah oligarki partai. Ya sama aja. Yang saya ingin katakan, dari dua celah ini, sistem apapun tetap dia punya celah. Sekarang bagaimana menutup celah itu? Kalau moral politiknya tidak terbangun atau mengalami defisit moral, apapun sistemnya tetap aja, karena kembali kepada orang. Sama juga, sistem terbuka dianggap lebih terwakili. Entar dulu, kembali lagi pada calon yang dilempar ke rakyat itu calonnya benar baik nggak? Kalau hanya calon modalnya cuma uang, kapabilitas tidak ada, sama saja. Nah itu tetap ada mekanisme yang menseleksi kader-kader yang lempar. Kalau sistem profesional terbuka ini harus diperbaiki. Ya, kalau ini tetap dipertahankan harus diperbaiki. Artinya kader-kader yang dilempar itu juga dipastikan kader-kader terbaik. Tidak hanya bermodal uang, kemampuan nggak ada, karena dia bisa suap rakyat, terpilihlah dia. Justru itu kabarnya. Kenapa harus kembali ke proporsional tertutup itu untuk menghindari oligarki parpol. Karena para pemilik modal dengan mudah kalau proporsional terbuka itu menyusup untuk pemenangan. Tidak jaminan, itu yang saya bilang. Tidak jaminan. Jadi dua model ini istilahnya
pengaruh politik uang itu sama kuatnya. Karena itu argumennya nggak masuk. Tidak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk gitu loh. Kedua-duanya. Jadi Nah, untuk mencegah oligarki, para pemilik modal yang menguasai partai-partai politik itu, kira-kira lewat mana? Apa lewat sistem pemilunya atau lewat apa untuk menghalangi ini? tentu yang pertama adalah sistem kepartaian itu sendiri. Bagaimana partai itu bisa membangun sistem kepartaiannya, dia menjadi partai yang mandiri dari segi finansial. Itu kan banyak pilihannya, banyak definisinya. Cuma kan lihat dari partai-partai ini kan mau instan. Apalagi kita lihat sistem rekrutmen partai politik itu masih lihat siapa yang kuat ya untuk menanggung biaya itu. Padahal itu bisa dijawab kalau partai itu menghadirkan kader-kader itu 5 tahun sebelum pemilu, tidak perlu cost yang terlalu tinggi. Karena dia sudah bersuasi, sudah berinteraksi, kemudian dia juga sudah melakukan, apakah dalam bentuk advokasi kepada konstituen, apakah dalam bentuk komunikasi politik, edukasi politik, kan sudah terbangun itu. Tapi kalau mau datang ke pemilu 1 tahun sebelum pemilu, ya pasti kemampuan si calon itu instan. Instannya apa? Ya selesaikan dengan uang. Atau jangan-jangan partai politik, katakanlah yang ada di wakil-wakilnya yang ada di Senayan sekarang ini, mulai tidak punya lagi tokoh-tokoh yang bisa dijual ke publik karena banyak catatan-catatan dari publik, takut tak terpilih lagi, maka sudahlah tertutup saja partai yang menentukan, publik cukup mencoblos partainya saja, atau mungkin seperti itu. Itu satu kemungkinan, ya boleh aja. Itu kita asumsi aja, itu salah satu asumsi. Asumsi kedua adalah bahwa partai itu tidak berani membuka diri bahwa sistem perkaderan itu adalah terbaik. Kalau sistem perkaderan terbaik, ya kualifikasi kadernya hebat-hebat, kenapa urusannya tertutup terbuka? Sejumlah partai, Bang TB, ini kita lihat rame-rame sekarang ini membuka pendaftaran caleg dari publik. Artinya caleg yang disiapkan parpol itu sebenarnya bukan para kader partai, tapi malah dibuka ke publik. Catatan Bang TB apa? Kalau saya nggak ada masalah, tetapi harus ditentukan persentasenya. Kan harus realistis juga, Bung Hadi. Bahwa partai selama ini kan sistem perkaderan atau outcome perkaderan partai itu kan belum settle. Nah, jadi bagaimana partai ini layak jual? 30% itu mesti merekrut tokoh-tokoh yang punya kualifikasi dan representasi. Para pemilih itu boleh dicangkokkan, tapi persentasenya tidak boleh terlalu banyak. Kalau banyak artinya apa? Sistem perkaderan partai itu gagal. Kalau buat saya realistis saja. Jadi kan memang ada tokoh-tokoh yang dianggap bisa mewakili ya aspirasi rakyat dan dia kompeten. Itu boleh. Supaya ini mendongkrak kinerja partai, boleh. Tetapi jangan kemudian lebih banyak dari luar, itu pertanda partai itu gagal gitu. Tapi kan partai butuh juga tokoh-tokoh, person yang dijadikan vote getter. Nah, kalau proporsional tertutup, posisi si vote getter ini gimana? Nanti publik karena dia terbuai oleh tokoh yang dijadikan vote getter, rame-rame memilih partainya, ternyata tidak jadi. Kan ini penipuan juga gitu. Ya makanya seperti yang saya katakan. Jadi kalau itu kan susah ya, artinya untuk dicegah ya. Jadi cara mencegahnya itu harus ada edukasi politik, pendidikan politik rakyat. Yang dilakukan oleh partai atau oleh pihak lain? Bisa partai itu sendiri, ya kan? Itu juga sebagai nilai tambah, nilai jualnya. Apa misalnya? Kontrak politik. Kalau ada partai yang berani ya melakukan kontrak politik antara caleg-caleg dengan pemilih, itu kan dia promosi bahwa kami punya tolok ukur untuk membangun sistem ya perwakilan
yang mengutamakan pada kualitas. Satu, itu bisa dilakukan, kan begitu. Nah, yang kedua, para aktivis pro demokrasi, tokoh-tokoh yang pro demokrasi, tokoh-tokoh yang masih punya peran atau meyakini ada peluang untuk bagaimana memperbaiki ya kelemahan-kelemahan representasi politik itu, bisa juga ya entah dia tokoh buruh, entah rakyat disadarkan, jangan suara rakyat ini mahal. Kita boleh kasih dukungan itu mesti ada kontrak politiknya. Nah, siapa yang merumuskan kontrak politik itu adalah para agent-agent. Itu bisa tokoh buruh, bisa tokoh petani, bisa tokoh lingkungan, gitu. Jadi jangan rakyat itu langsung cuman hubungan dengan calon wakil rakyat dengan partai itu hanya sepihak. Nah, inilah saya kira yang sangat penting. Rakyat itu dicerdaskan, rakyat itu bagaimana diedukasi, diadvokasi melalui peningkatan kapasitas atau kompetensi ya dari politik kerakyatan. Jadi aspirasi dia, kemudian kepentingan dia itu harus dituangkan di dalam kontrak politik. Nah, kalau itu jadi baru ada perubahan. Kalau tidak, dari dua arah ini tidak ada yang memberikan nilai tambah. Tetap aja tradisi di dalam pemilu itu hanya mengulang-ulang, ya, tidak ada progresnya. Kemudian ya rakyat kemudian makin lama makin kecewa juga. Yang kemudian dari segi partai itu tidak pernah ditantang untuk berpikir keras bagaimana dia selalu menampilkan partai dia partai terbaik, bukan partai dia cuma mampunya bawa uang. Kalau itu terlalu rendah udah, ya. Cuman pintarnya bawa koper uang bagi-bagi itu. Ya itu sih nggak usah ukuran politisi, preman juga bisa lakukan. Tapi kita inginkan seorang politisi, seorang pemimpin itu yang punya isi kepalanya juga dia punya kemampuan untuk menerjemahkan atau merumuskan apa yang menjadi kepentingan rakyat lalu diperjuangkan oleh partai. Nah, harus ukuran-ukuran yang kualitatif gitu. Tapi kalau tidak ada perbaikan. Nah, kepentingan ini hanya bisa dikelola dengan apa? Pelembagaan politik. Adanya undang-undang, adanya aturan-aturan main. Selain itu apa? Ada kode etik. Selain kode etik ada kewenangan. Selain itu ada pembagian tugas. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau orang mengatakan bahwa KP itu offset. Bukan hanya sekedar itu, bisa juga ditenggerai ini konspirasi. Itu lebih gawat itu. Sah-sah juga. Mengapa sah? Karena sudah ada presiden terhadap huru-hara KPU. Tentang ada partai yang lolos gitu. Pemilu ya, menyangkut persoalan pemilu. Oh ya, jadi keyakinan publik itu bahwa KPU ini tidak bersih. Sangat vested. Anda boleh bela diri, tetapi fakta menunjukkan bahwa KPU ini dia ada konflik interest. Itu nggak bisa dibantah. Wasit ikut main ya? Ikut main gitu loh. Ya, kalau wasit ikut main, yang kasihan kan pemerintah. Artinya secara nggak langsung pemerintah atau penguasa ya tidak menegakkan fairness di dalam pemilu. Itu sudah kebaca. Pemerintah kena getahnya juga ya dengan langkah KPU ini. Nggak bisa ngeles. Jadi kalau kita mau menilai apakah pemerintah itu dia transparan, dia objektif, dia menegakkan aturan main, dia menyelenggarakan pemilu yang demokratis, itu bisa, fakta-fakta itu bisa berbicara. Nah, jadi kembali lagi, jadi KPU ini ya di samping offside, ditenggarai juga dia punya kepentingan. Kita nggak tahu dia membawa kepentingan siapa. Dan ada argumen juga, dia apa salahnya? Oh salah, bukan apa salahnya. Peran KPU, fungsi itu sudah diatur oleh aturan KPU. Undang-undang, sampai pada aturan yang lebih detail. Selain itu apa, Bung Adi? Ada kode etiknya. Nah, yang bukan haknya dia bicara, ya dia lontarkan itu, ya itu kan sebenarnya tidak etis, itu bukan urusan dia, gitu loh. Jadi wajar
Kalau kemudian publik meragukan bahwa pemilu ini tidak jurdil lagi, di awal aja udah nggak jurdil kok. Nah itu kan banyak fakta-fakta. Belum lagi kita lihat soal isu capres, ya kan? Giliran Anies yang di campaign, mulai Bawaslu menurunkan aturan-aturan, memperingati dan segala macam. Sementara capres yang lain menggunakan fasilitas negara itu Aman-aman saja. aman-aman saja. Itu dari situ itu akan terlihat tercermin bahwa pemerintah ini tidak fair. Ya, pemerintah ini masih menggunakan kekuasaan melalui ya instrumen pemilu itu untuk kepentingannya itu syarat kepentingan ya. Nah, jadi jangan salahkan publik gitu loh. Nah, jadi media, para aktivis, termasuk juga partai politik yang betul-betul masih komit pada prinsip-prinsip demokrasi, itu harus bersuara. Jangan kemudian karena aturan itu mementingkan partai Anda, lalu Anda diam. Atau karena ini adalah menguntungkan Anda teriak, ya, Anda mengatakan bahwa ini enggak pelanggaran, ini biasa, bagaimana Anda bisa katakan? Semua itu kan ada parameternya. Ada parameter, ada tolak ukurnya, ada normanya, ada aturannya. Bagaimana Anda bilang, nggak ada tendensi? Bisa dong. Nah, itu Bung Adi. Jadi kita lihat ini, dari situ kita bisa menilai bagaimana kapasitas, kualitas, baik secara institusi partai maupun kualitas para elit-elit partai itu. Kita bisa menilai juga termasuk penyelenggara pemilu. Jika kredibilitas independensi KPU saja diragukan, ini gimana nih pemilu kita yang akan datang ini? Padahal ini pertama sekali pemilu serentak memilih presiden dan memilih parlemen, memilih wakil rakyat. Kalau itu diragukan, berarti Anda menanam benih. Karena pemilu ini adalah pintu masuk. Bagaimana menjaga satu, stabilitas sistem politik, yang kedua memastikan ya mekanisme rekrutmen politik, ada jaminan bagaimana sirkulasi elit politik itu ya betul-betul berjalan di atas prinsip-prinsip aturan main ya, perundang-undangan dan konstitusi dan perundang-undangan gitu. Dan juga termasuk itu. Jadi kalau dari awal sudah membuka celah itu, ini punya rentetan panjang. Apa? Jadi kredibilitas atau trust politik terhadap penyelenggara pemilu itu jadi kunci. Jadi kalau penyelenggara pemilu istilahnya cacat, ya banyak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan main dan etika, ini akan jadi masalah ketika nanti ada perorangan partai maupun capres bisa yang mengatakan ini pemilu tidak benar ini dengan fakta-fakta dari awal aja udah curang. Kan begitu. Nah, apalagi kalau fakta-fakta itu nyambung. Nanti belum lagi pada pemilihan suara. Ya, oke, menggunakan IT kan manusia yang juga mengendalikan. Jangan sampai terjadi waktu konflik 0102 itu terulang kembali. Dan itu sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Sudah ada gejala awal. Nah, saya ingin katakan jangan main-main. Kalau pemilu ini ya cacat, di situ ada taruhan nasib kepentingan bangsa ini. Jangan hanya karena ambisi kekuasaan siapapun lah ya. Lalu proses-proses pemilu ini menjadi cacat atau dirusak sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Pemilu ini mengandung sejumlah harapan orang banyak. Mereka berharap setelah pemilu itu akan ada perbaikan, pemimpin yang lebih baik. Jadi obsesi, hope, ya harapan masyarakat itu luar biasa, ekonomi akan lebih baik. Tapi kalau pemilu sebagai jalan ya untuk perubahan, pemilu sebagai jalan untuk menemukan pemimpin yang lebih baik dan seterusnya, kalau proses pemilunya sendiri, penyelenggaranya sendiri tidak jujur,
bermasalah. Bisa Anda bayangkan tuh, Bung Adi. Itu artinya kita mendowngrade atau bahkan bukan hanya mendowngrade kalau dari segi kualitas demokrasi. Tetapi yang penting adalah masa depan Republik ini itu menjadi taruhannya. Itu poinnya gitu. BMTB, ini soal sistem pemilu ini kan penyelenggaranya sama. Pemilunya serentak antara Pilpres dan perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah. Kalau pilegnya tertutup, ini kan tidak ada tokoh-tokoh yang bisa dijual habis sama parpol, tapi mungkin ini akan menjual habis calon presidennya. Mungkin itu irisan yang paling dekat gitu. Ada nggak semacam Anies efek, Prabowo efek, Ganjar efek misalkan begitu? Ya ada pengaruhnya, tetapi apakah kemudian itu memberikan dampak juga pada peningkatan kapasitas satu partai maupun kapasitas dari caleg-calegnya? Itu pertanyaannya. Nah, tentu seperti yang saya kemukakan, itu kembali lagi kepada partainya. Walaupun tokohnya katakanlah bagus, tapi kalau calegnya ya tidak sejalan, ya tokohnya bagus, akhirnya sembarangan. Capresnya canggih, tapi kita nggak tahu nih beli Ya seperti beli kucing dalam karung begitu. Beli kucing dalam karung, kita nggak tahu nih. Nah, jadi kembali lagi kepada partai itu sendiri ya, bagaimana memastikan antara presiden yang diusung, kalau memang mereka ingin memanfaatkan ya kebesaran atau ketokohan presiden ini punya imbas kepada pemilih. Nah, dia mau tidak mau dia harus ada adaptasi, penyesuaian terhadap tokoh yang diusung. Kalau pilih ini, pasukan partainya ini, kualifikasi kadernya ini, kan bagus itu. Tapi kalau tidak ada korelasi, nggak ada gunanya juga. Mau presiden sehebat apapun, kalau di parlemen mereka tidak bisa ya membentuk kebijakan-kebijakan publik, keputusan-keputusan politik yang berkualitas, yang nggak ada gunanya juga. Apa yang bisa diadakan? Dan presiden itu nanti pada akhirnya kerja sendiri deh. Jadi bahwa presiden menang itu dia medan pertempurannya itu pindah ke dalam parlemen. Walaupun ini sistem presidensial, tapi undang-undang itu kan harus mendukung kebijakan presiden. Kalau tidak akan ada perubahan. Apa yang berubah? Buat Anies yang sekarang ini rame didukung publik, kesimpulannya terbuka atau tertutup, ada pengaruhnya nggak buat Anies? Ya ada lah. Ya ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Kalau terbuka, ini dipaksa juga kepada partai-partai juga harus menyiapkan kader-kader yang terbaik. Kalau enggak itu nggak usah ngomong perubahan. Anies juga jangan terlalu banyak ngomong perubahan. Partai pendukungnya tuh nggak mendukung perubahan. Kan temanya perubahan, kecuali kalau Anda tidak mengangkat tema perubahan, suka-suka aja kan begitu. Jadi nggak perlu ada perubahan. Pemilu 2-3 periode yang lalu, ya begitu aja. Nah, ini kan mengusung perubahan. Apa perubahan itu? Nah, perubahan itu termasuk di dalam mekanisme ya sistem perwakilan dan caleg, pencalekan dan segala macam gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah partai itu sendiri ya. Apakah partai-partai pendukung ini betul nggak? Nasdem benar nggak? Nasdem itu yang mengusung apa katanya? Restorasi. Apanya restorasi? Kita bisa konfirmasi dalam partainya, kebijakan partainya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. PKS ngomong juga partai bersih. Nah, bersihnya seperti apa? Tergambarkan nggak kepada kader-kadernya? Tidak hanya bersih, tapi berkualitas nggak?
Kalau cuma semangat bersih nggak cukup, tapi punya kemampuan nggak, punya kompetensi nggak. Begitu juga Demokrat, kan begitu. Tapi kalau isinya nggak berubah, rekrutmen, penempatan, nomor urut apa segala masih pola-pola ya, KKN apa segala tidak ada lah, tidak terkonfirmasi perubahan itu. Bagus. Tapi Bung Adi sebelum Ya. berakhir, ini kan kalau untuk capresnya kan ada relawannya. Iya. Relawan itu bisa nggak juga mengedukasi? Ya, kalau dia bilang presidennya ini, relawan juga harus bicara, ini presidennya bagus, harus ditopang oleh calon-calon legislatif baik. Bisa dong, mestinya. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu kembali lagi pada relawan. Apakah Relawan mesti bicara juga dengan parpol kalau iya gitu dong, harus bicara. Ya, itu. Jadi tradisi politik itu harus berubah. Itu saya kira yang menjadi kata kuncinya. Kita diuji lagi nih. Gitu. Oke, Bang TB. Kita lihat saja perkembangan berikutnya dari soal sistem pemilu ini. Yang pasti pemilu kita harap jadi tahun 2024 dan tidak ada penundaan. Pemirsa, nantikan bincang spesial pada isu-isu menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.